Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syoroji, mahasiswa IKIP Siliwangi dengan NIM 21060201. Nah, baik, di sini saya akan sedikit mereview kembali dari mata kuliah, yaitu mata kuliah sumber dan media berbasis IT. Nah, untuk mata kuliah ini ada beberapa pertemuan dan juga ada beberapa materi ya dari setiap pertemuannya, yaitu untuk pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-6. Nah, di sini saya akan mereview satu persatu dari setiap pertemuan. Nah, untuk pertemuan 1 yaitu ada materinya teknologi informasi dalam pembelajaran. Ya, untuk teknologi informasi dalam pembelajaran ini pastinya ada suatu pengertian, yaitu di mana pengertiannya teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Nah, untuk selanjutnya ada konsep dasar teknologi informasi, yaitu berisi tentang paradigma pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran apa saja? Yang pertama, memungkinkan akses yang lebih luas. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya mempermudah kolaborasi, dan terakhir memungkinkan personalisasi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi di sekolah dasar apa saja. Nah, di sini menurut Rosenberg tahun 2001, dengan peningkatan pemanfaatan TIK ada 5 perubahan dalam sistem pembelajaran secara spesifik. Yang pertama yaitu dari persiapan hingga penampilan. Yang kedua dari ruang belajar kemana saja dan kapan saja. Yang ketiga dari kertas menjadi web atau saluran. Yang keempat kantor fisik untuk menyelenggarakan kantor. Yang terakhir yaitu dari durasi proses hingga berkelanjutan. Nah, baik, untuk materi yang kedua yaitu teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Apa itu ICT? Ya, ICT itu merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan juga bisa digunakan dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna secara terencana. Nah, selanjutnya ada pengertian inovasi, ya, pengertian inovasi pembelajaran. Jadi inovasi ini merupakan pembaharuan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya contoh teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar apa saja? Yang pertama seperti adanya komputer atau laptop. Yang kedua LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga smart television. Yang keempat jaringan internet. Yang terakhir yaitu ICT sebagai inovasi pembelajaran. Ya, yang pertama ada peranan ICT dalam dunia pembelajaran, menggunakan ICT secara terencana dan sistematis serta sesuai untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Yang kedua yaitu tujuan ICT dalam pembelajaran. Ya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga ya, yaitu ada konsep dasar multimedia. Yang pertama adanya hakikat multimedia. Jadi multimedia itu merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini dapat berupa audio seperti suara, musik, dan juga animasi video, teks, grafik, dan gambar. Nah, prinsip multimedia yang pertama prinsip keterdekatan ruang, terus prinsip keterdekatan waktu, prinsip koherensi.
terus prinsip modalitas, prinsip redundansi, dan terakhir prinsip perbedaan. Nah, untuk konsep dasar multimedia memiliki jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif, multimedia linear, dan yang terakhir multimedia hiperaktif. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu di pertemuan keempat. Untuk materinya yaitu pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar ataupun di MI atau madrasah ibtidaiyah. Nah, untuk penggunaan multimedia dalam pembelajaran atau pendidikan ini mempunyai beberapa ciri ya yang tidak dimiliki oleh media yang lain. Di antaranya ada empat. Yang pertama itu salah satunya siswa harus memahami media dan juga mahir ya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Juga ada faktor lain yang menentukan keberhasilan pembelajaran ya. Di antaranya motivasi siswa, kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga. Dan proses pembelajaran juga memerlukan penggunaan kombinasi konten multimedia seperti audio dan visual. Nah, yang selanjutnya multimedia juga memiliki peranan ya dalam pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu adanya interaksi yang erat antara siswa dan materi. Yang selanjutnya proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, terus adanya audio visual. Yang keempat adanya umpan balik langsung serta menciptakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya ada manfaat dari multimedia khususnya dalam pembelajaran. Salah satunya ya saya ambil, mungkin tidak semuanya, yaitu untuk meningkatkan rasa timbal balik ya dan empati di kelas. Yang kedua yaitu menghadirkan kesegaran dan variasi dalam pengalaman belajar siswa. Nah, itu mungkinnya salah satunya. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis multimedia pembelajaran yang diterapkan. Ya, salah satunya multimedia interaktif, terus multimedia hiperaktif, juga multimedia linear atau sekuental, dan juga yang lainnya. Nah, baik, di materi selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-5 ya, yaitu judul materinya dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Jadi pengertian multimedia dari beberapa pengertian yang disimpulkan bahwa multimedia merupakan gabungan dari berbagai media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk sebuah kepentingan atau pembelajaran. Yang selanjutnya implementasi multimedia ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu metode pengembangan yang akan digunakan, terus jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan yang dijalankan, terus komponen dan media yang digunakan, serta bagaimana implementasi sistem multimedia tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada pengembangan media berbasis information, communication, and technology. Nah, ini kita persingkat ya. Jadi untuk keseluruhannya, jadi media pembelajaran berbasis ICT ya, kita singkat menjadi ICT, yaitu media pembelajaran yang mana semua komponen elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan lunak, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data, baik manipulasi, pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, dan juga pengolahan, penyimpanan, penyebaran, pengambilan, dan penyajian informasi atau data dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Sedangkan macam-macam media pembelajaran berbasis ICT tersebut diantaranya teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan dari beberapa materi yang saya review ya, yang dipersingkat dari mulai materi pertama, pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-7 ya.
Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada penayangan untuk tugas selanjutnya, yaitu mewawancarai guru di sekolah dasar ya, 2 guru, yaitu guru kelas rendah dan juga guru kelas atas. Baik, mohon untuk ditonton ya. Oke, langsung aja Bu. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak. Maksud dan tujuan kami ke sini, khususnya saya, mungkin di sini ada tugas wawancara dari salah satu matkul, yaitu matkul pembelajaran media berbasis IT. Untuk tugasnya itu disuruh untuk mewawancarai guru di SD, khususnya di kelas rendah dan juga kelas tinggi. Jadi untuk wawancara ini mungkin seputar tentang media pembelajaran berbasis IT gitu. Izin perkenalan dulu mungkin ya, nama saya Pak Siroji dari IKIP Siluwangi dengan NIM 21060201. Mungkin boleh Ibu untuk memperkenalkan. Ya. Saya Anita Damayanti dari SDN 1 Ciamplas, guru kelas 1. Mungkin langsung ke pertanyaan aja Ibu. Jadi bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari gitu? Kalau misalnya di sekolah kelas rendah gitu ya, kelas 1 gitu. Agak ada gampang dan susahnya kalau mengintegrasikan teknologi, soalnya kan kalau kelas 1 banyak keponya ya. Ya. Mungkin lebih ke contoh konkret Iya. seperti apa? Paling kalau kelas 1 kehitung jarang kalau menggunakan IT. Jadi lebih ke benda yang konkret. Oh, konkret. Jadi jarang menggunakan IT. Nah, mungkin masih anak ya. Ya, masih anak-anak. Kalau kelas tinggi mungkin lebih sering. Iya. Ya, kalau ada gitu mungkin ini menurut pandangan Ibu, jikalau ada gitu penggunaan media berbasis IT di kelas rendah, manfaatnya itu bakal seperti apa gitu? Ya, manfaatnya kalau misalkan di kelas rendah ya lebih mudah terserap oleh anak sih sebenarnya gitu kan. Misalkan materi nih kita ngejelasin menggunakan IT, Ya. lebih mudah terserap karena kan itu audio dan juga visualnya juga ada, lebih enak lah gitu diserap oleh anak. Tapi contohnya seperti kayak penggunaan Infocus kayak Ya, gitu. iya penggunaan Infocus gitu. Menggunakan Infocus, jadi bukan teknologi kayak ini aja, tapi menggunakan Infocus, jadi ada audionya juga, ada visualnya juga. Jadi manfaatnya banyak lah gitu Ya, dari banyak. penggunaan Materi lebih mudah terserap lah. karena kan dimana kan anak itu Dan lebih fokus suka ya, ya. dan lebih terfokuskan si anak bisa gitu. Jadi nggak ini, jadi terpusat pada si media ini gitu. Nggak terpusat pada guru. Dan juga tantangannya mungkin karena kan di SD khususnya di kelas 6 itu kan banyak sekali tantangan. Nah, ya banyak sekali. Apalagi ini buat media di media pembelajaran berbasis IT gitu. Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya menurut saya gitu ya. Kalau misalkan di kelas Ya. tantangannya ya gitu, karena anak kelas 1 banyak pengen taunya, jadi si guru tuh susah gitu, misalkan kita menjelaskan ya gimana ya, agak susah lah Ya. gitu. Tantangannya cuma itu aja sih, tapi kalau misalkan membuat media pembelajarannya mah agak ya gampang lah gitu, kan sekarang banyak aplikasi. Ya. Ada Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Adakah langkah-langkah atau kriteria yang Ibu pertimbangkan saat memilih sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran? Kriteria gimana nih? Pemilihan apa? Kriteria yang dipertimbangkan saat memilih sumber daya gitu. Ya, kriterianya. Yang cocok Yang buat pertama- kelas anak-anak. Yang pertama mungkin dari apa ya, gambarnya jangan monoton gitu ya. Kalau kelas 1 harus berwarna. Iya. Yang pertama berwarna, terus yang kedua banyak gambar-gambarnya, terus harus ada lagu sih, Iya, itu yang penting. ada lagu, pokoknya yang lucu-lucu lah gitu. Jangan misalkan kita disajikan cuma bacaan aja, kalau kelas 1 nggak bisa kayak gitu. Terus bagaimana Ibu mengevaluasi keefektifan sumber daya digital yang telah Ibu pilih agar efektif itu, mengefektifkan sumber daya digital yang telah Ibu pilih, mengevaluasinya gitu.
agar efektif gitu dari sumber daya yang ibu pilih. Misalkan ibu memilih satu sumber daya teknologi, nah agar lebih efektif cara mengevaluasinya kayak gimana? Yang penting mah sederhana dalam media pembelajarannya. Kalau misalkan rumit nggak bisa efektif juga kan buat kelas itu. Jadi dibuat sesederhana mungkin. Dibuat sesederhana mungkin. Terus dibuat kreatif, lucu ya gitu ya. Buat lucu, kreatif. Dan ya banyak pernak-pernik gitu lah buat kelas 1 gitu. Banyak gambar-gambar lucu. Bagaimana cara ibu memastikan bahwa sumber daya digital yang telah ibu gunakan sesuai dengan minat bakat siswa? Cara memastikannya ya pasti si anaknya fokus. Nah, si anaknya fokus. Kalau misalkan belum kalau misalkan belum sesuai, pasti si anak juga bingung kan nanti. Nggak akan fokus. Kalau misalkan sudah sesuai si medianya, pasti anak fokus dan juga ada kenaikan nilai. Karena mereka materi masuk berarti. Untuk selanjutnya, langkah-langkah merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Langkah-langkah untuk mempersiapkan pembelajaran gitu. Menggunakan paling bikin dulu video pembelajarannya di aplikasi. Banyak ya aplikasi yang bisa digunakan kan sekarang. Paling aku mah pernahnya bikin di Powtoon. Powtoon ya waktu itu terus bikin di apa sih itu teh ya? Iya apa sih? Bukan kan? Oh iya Canva sering, tapi Canva nggak bikin video sih, lebihnya bikin ke materi aja, kayak gambar terus di print gitu aja kalau Canva. Kalau misalkan video ada sih apa sih namanya gitu ya, bukan Viva Video apa satu ada gitu. Aplikasi itu satu banyak ininya, nah itu paling. Terus abis ini kan biasanya diedit gitu disediain ke anaknya. Dan jangan lupa juga ya ini evaluasinya. Ya harus ada pembelajaran gitu ya. Ada materinya juga kan ada di ininya ya. Kalau evaluasi kita bisa lagi. Gitu. Bisa lagi. Bisa itu mah bisa langsung atau juga bisa dengan cara berbicara itu tuh. Jadi bukan tulis gitu, bukan tertulis. Nah, terus selanjutnya bagaimana ibu dapat menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan berbagai gaya belajar siswa? Cara menyesuaikan teknologi dengan, kan siswa itu gaya belajarnya beda-beda. Nah, cara menyesuaikannya gitu. Misalkan ada yang kan anak itu lebih ke visual atau ini gitu. Ya kalau di kelas 1 masih susah ya. Menyesuaikannya gitu atau disamakan? Disamakan. Semuanya disamakan. Meskipun ya emang kalau misalkan di pembelajaran biasa, kalau misalkan guru yang ceramah memang beda-beda kan. Tapi kalau misalkan sudah pakai media kayak Infocus gitu, pernah sekali juga itu pakai waktu itu. Ya mereka tetap tertib gitu. Semuanya sama gitu, yang ada yang mendengarkan, terus melihat juga kan bisa fokus ke si medianya itu. Nah, terus selanjutnya cara memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis IT ini mengakomodasikan terhadap kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus gimana? Mungkin ya di sini misalkan ada yang berkebutuhan khusus gitu, yang lebih ke gimana gaya belajarnya. Ada nggak? Nggak ada. Kalau di sini paling ya nggak ada sih, paling cuma keaktifan nggak sih, nggak masuk gitu, nggak sampai berkebutuhan khusus banget nggak. Cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Cara memfasilitasi misalkan ada satu mata pelajaran di mana pelajaran tersebut harus ada tadi apakah pernah dalam suatu pelajaran ibu di mana pembelajaran tersebut mengharuskan siswa menggunakan teknologi dan ada interaksi lah di teknologi tersebut. Contohnya kayak membuka platform gitu, web. Sepertinya belum pernah sih kalau itu. Ya belum pernah. Paling ya waktu pas zaman Covid gitu. Nggak sempat ganjar sih waktu Covid. Nggak sempat. Paling cuma ini aja yang
nampilin video aja. Baik, lanjut mungkin. Apa aja media berbasis IT yang pernah digunakan, yang sering? Media berbasis IT yang sering digunakan kayak audio visualnya gitu. Iya, yang sering aja digunakan gitu. Audio kayak speaker lagu-lagu gitu. Iya. Buat ya kalau kelas 1 ya, Iya. biar ngajarin gitu kan karaokean lagu nasional gitu. Terus waktu itu pernah pakai Infocus juga. Iya. Tapi cuma sekali sih karena emang tidak efektif sih, jadi kumahanya Iya. buat kelas 1 mah susah. Mohon. Ya cuma satu itu, yang kedua itu. Paling yang ketiga kalau di kelas mah enggak sih, jadi gurunya yang bikin di Canva. Iya. Gitu aja. Gurunya bikin di Canva, di print, dibagikan ke siswa barang. Nah, terus kan tadi banyak sekali ya media yang digunakan, ya nggak terlalu banyak sih. Cuma apakah dari media tersebut sangat membantu gitu dalam pembelajaran? Membantu, sangat-sangat membantu, apalagi Canva. Ya, kenapa? Membantu itu udah banyak ininya kan ya, Ya, template-template. template. Guru tinggal misalkan mengganti apa gitu. Tapi kalau misalkan kitanya ada waktu, kita bikin sendiri, nggak pakai template gitu. Canva ya sih yang sangat membantu ya. Adakah contoh inovatif tentang penggunaan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Contoh inovatifnya, contohnya kayak gimana coba? Penggunaan teknologi itu, dalam penggunaan teknologi agar pembelajarannya itu lebih menarik. Jadi kayak bikin media. Ya, kayak gitu. Contoh inovatif, ya paling guru bikin media pembelajaran. Nggak jauh-jauh dari Gak itu jauh ya, dari kalau itu ya. Paling yang kayak kata saya tadi, bikin di Canva, Ya. guru bikin media pembelajaran. Jadi kan itu lebih efektif dituangkan di kelas. jadi nggak terpaku sama buku ya. Gitu. Nggak. Selanjutnya, hambatan. Adakah hambatan atau kesulitan yang sering dihadapi oleh ibu mungkin dalam pembuatan maupun penerapan media pembelajaran? Hambatan dalam Pembuatan atau penerapannya. penerapannya. Kalau dalam pembuatan sih hambatannya paling kalau saya di Ya. internet. Internet. Soalnya kan di rumah nggak pakai wifi, palingnya kalau di sekolah kan di sekolah juga nggak banyak waktu ya kalau buat kelas 1 gitu. Paling hambatannya itu. Terus ada juga kan misalkan video yang berbayar, Iya. hambatannya itu. Dan yang paling itu yang berbayar yang bagus-bagus Iya. gitu. Kalau misalkan yang nggak berbayar yang biasa aja. Ya, biasa. Hambatannya itu. Terus kalau misalkan di penerapannya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada buat di penerapan langsung di kelas gitu, nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan, cuma ya kata saya tadi di awal, cuma di awal-awal aja anak pengen tahu aja gitu. Karena mungkin di sini kalau untuk sarana prasarana udah mencakupi gitu ya. Udah. Kayak Infocus. Infocus udah ada di sini, kayak speaker udah ada. Udah ada, insya Allah. Berarti nggak ada Cuma ada hambatan gitu ya. belum nemu banyak gitu. gitu. Cuma belum banyak aja, kayak Infocus cuma ada beberapa, jadi perebut gitu. Belum ada banyak. Yang terakhir tadi kan ada kesulitan dalam atau hambatan dalam pembuatan mungkin ya. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara mengatasinya? Ya. Tadi kan dalam pembuatan mungkin internet. Ya cara mengatasinya ya paling lembur di sekolah. Lembur ya. Mencari Lembur di sekolah, sinyal yang mencari bagus. sinyal yang bagus. Karena kan kalau di rumah susah. Hambatannya. Kalau solusinya kayak gitu. Kalau di sekolah mencari sinyal yang bagus, paling yang mengerjakan di sekolah. Kan di sekolah udah ada wifi. Udah ada di sekolah, udah ada wifi. Alhamdulillah. Kalau untuk tadi kan nggak ada ya, untuk penerapannya nggak ada hambatan ya. Jadi nggak perlu. Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Saya mengajar di kelas 5C. Iya. Dan untuk ininya, ibu sudah berapa lama mengajar di sini? Mengajar di sini saya terbilang cukup baru ya, karena saya pindahan. Iya, dari asalnya saya di SDN Marga Mekar, saya pindah ke sini kalau nggak salah tahun 2018. Jadi baru mau 5 tahun, mau ya 5 tahunan ya. Iya. 5 tahun mau ke 6 tahun ya. Dan langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi bagaimana ibu mengintegrasikan atau menerapkan teknologi dalam pembelajaran
sehari-hari di kelas Ibu menggunakan media IT? Yang saya lakukan dalam pembelajaran, saya menggunakan medianya itu proyektor ya, Infocus ya. Terus speaker juga, alat-alatnya ya speaker, Infocus, terus laptop juga. Jadi dia menggunakan itu ya, alat-alat yang ada di sekolah kita pergunakan. Kan ada Infocus, terus ada speaker. Dan menurut Ibu manfaat yang Ibu rasakan gitu, dalam menggunakan sangat membantu sekali ya, apalagi kita bisa mencari informasi di lewat internet misalnya tentang materi yang akan kita ajarkan. Kalau kita merasa kesulitan dalam menjelaskan, kan kita bisa cari materinya apa, kita tayangkan di layar ya. Jadi bisa kalau mempermudah gitu ya, mempermudah dalam mengajar. Terus selanjutnya, adakah ada tantangan nggak dalam penggunaan? Sebetulnya sih kalau tantangan ya, kalau di awal sih, kalau awal-awal sih saya belum bisa pasang misalnya Infocus gitu ya, minta bantuan ke rekan gitu. Di awal-awal seperti itu tantangannya, cuman kalau kesini udah biasa ya, udah sering pakai jadi udah bisa gitu, jadi nggak ada tantangan lagi, kita tinggal pasang aja gitu, jadi lebih udah terbiasa gitu, sekarang lebih mudah gitu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau kriteria yang Ibu pertimbangkan saat memilih sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran. Kriteria Ibu ini seperti apa dalam memilih sumber daya digital gitu dalam sebuah pembelajaran? Mungkin jangkauan dari materinya ya, kalau kita membutuhkan materi yang lebih jangkauannya luas gitu, terus anak-anak susah menjangkaunya misalnya dalam hanya ceramah dari kita ya, dan terus tidak dari sumber buku, mungkin itu aja pertimbangannya ya. Langkah-langkahnya tergantung materi yang kita ajarkan. Terus cara Ibu mengevaluasi dan efektif dengan menggunakan sumber daya digital tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Ibu? Evaluasinya ya ada kuis gitu di akhir, misalnya kan kita sudah menayangkan materi itu, bagaimana anak memperhatikan atau tidaknya, kita adakan kuis gitu. Ditahu untuk mengetahui keefektifan siswa tersebut dengan kuis tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa sumber daya digital yang Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa? Cara Ibu memastikan bahwa sumber daya yang Ibu gunakan itu sudah tepat nih buat minat dan bakat siswa? Dari ketertarikan anak gitu ya. Dari situ. Misalnya anak suka, seru misalnya pelajaran materi ini dengan alat ini misalnya itu. Jadi mengetahuinya lewat itu gitu, dari respon gitu anak, respon anak gitu ya. Selanjutnya, langkah-langkah bagaimana langkah-langkah merencanakan dan menyusun materi pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi. Langkah-langkahnya di awal kita cari dulu materi yang mau diajarkan ya, disesuaikan dengan CPATP-nya dulu, materinya apa, baru kita susun modulnya, medianya apa, itu langkah-langkahnya. Bagaimana Ibu dapat menyesuaikan penggunaan teknologi dengan berbagai gaya belajar siswa? Karena kan untuk gaya belajar siswa khususnya di SD itu kan bermacam-macam gitu. Nah, cara Ibu menyesuaikannya tersebut bagaimana gitu dengan teknologi yang Ibu pakai? Ya mungkin kan materi itu kan tidak hanya kita lihat secara visual aja ya. Ada yang sukanya dengan mendengarkan saja, ada yang melihat. Terus mungkin kalau misalnya anak ini yang kita ini kan
yang pembelajaran berdiferensiasi itu ya, Ya. yang ini mungkin sukanya audio, kita pasang speaker misalnya. Terus yang ini visual, kita pasang infocus juga ya. Ya itu aja dengan pertimbangannya ya, dengan itu kemampuan anaknya kita sesuaikan dengan media. Selanjutnya apa aja media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Alatnya, Medianya? pembahasan materi gitu ya, dari terus word gitu. PPT juga, PPT PowerPoint itu bukan maksudnya? Ya, PowerPoint ya. Terus Untuk alatnya makan infocus. iya, alatnya infocus, medianya PPT misalnya begitu. Iya, PPT karena ya itu aja mungkin. Terus dari media tersebut apakah membantu proses belajar mengajar di kelas? Iya, Sangat membantu. lebih memudahkan. Iya, memudahkan kita dalam mengajar. Hambatan atau kesulitan yang sering dihadapi oleh ibu dalam pembuatan maupun penerapan media pembelajaran berbasis IT. Mau dalam pembuatan, misalkan pembuatan medianya, hambatannya apa, terus dalam penerapan di kelasnya kesulitannya Misalnya apa? membuat PowerPoint-nya gitu. Tapi tanpa Kebetulan Canva-nya belum bisa. Iya. Jadi masih bisanya itu PowerPoint. Ya PowerPoint. Iya, jadi Hambatan iya, dalam pembuatan PowerPoint PowerPoint. yang dihadapi gitu. Oh, iya. Paling kayak mau mendownload materi misalnya kan suka kesulitan kalau ngedownload itu kan nggak langsung ngedownload, misalnya cara-caranya misalnya harus ada pakai ini dulu misalnya. Kan saya baru bisanya pakai save from net misalnya, ngedownloadnya pakai itu kan ada cara lain misalnya. Ya baru bisanya baru itu aja, jadi PowerPoint, ngedownload video atau ngedownload musik gitu aja. Paling di kesulitannya di dalam praktik atau pemahamannya gitu ya, dalam penggunaan teknologinya ya, itu aja hambatannya. Jadi belum bisa ke macam-macam itu gitu. Jadi baru bisanya itu PowerPoint. Terus ngedownload juga baru sedikit-sedikit lah belajar. Nah, cara mengatasi ketika kesulitan tersebut. Bertanya ke rekan yang sudah bisa. Terus minta bantuan. Tolong ini digimanain misalnya ya gitu. Paling gitu, minta bantu ke rekan. Yang penerapannya hambatan dalam penerapan mungkin. Hambatan dalam Penerapan di kelas. Pemasangannya atau penggunaan Bisa medianya? dari pemasangannya terus penggunaannya yang ibu hadapi gitu dalam penerapan. Ya kalau pemasangannya ya itu di awal-awal masih dibantu sama rekan dalam memasangkan media alatnya. Yang tadi solusi yang bisa ibu disampaikan mengatasi kesulitan tersebut, solusinya ya seperti tadi, minta tolong rekan, terus ya belajar lagi gitu. Nggak jauh dari itu ya. Iya, nggak jauh dari itu. Mengembangkan diri sendiri Iya, ya. betul.